Halo tim Sambat, kembali lagi dengan gua Andromeda 2K. Kali ini Sambat Podcast kembali dengan menghadirkan tema MotoGP. Kali ini gua akan melakukan preview tentang MotoGP Valencia 2020. Jadi MotoGP Valencia 2020 akan diadakan di sirkuit Ricardo Tormo, tepatnya di Valencia, Spanyol. Panjang sirkuit ini memiliki panjang 4 km dengan total 14 tikungan, 9 di antara tikungan kiri dan 5 di antara tikungan kanan. Bisa dibilang sirkuit Ricardo Tormo memiliki lebar trek yang cukup luas, yaitu 12 meter. Walaupun begitu, trek ini merupakan salah satu trek yang sulit karena para pembalap mengaku sulit sekali untuk melewati motor di trek ini. Trek lurus Ricardo Tormo sendiri itu dibilang cukup panjang, yakni 876 meter. Catatan lap tercepat yang pernah dipegang di MotoGP yaitu milik Marc Marquez, yaitu 1 menit 36,116 detik. MotoGP pertama kali datang ke sirkuit Ricardo Tormo tepatnya pada tahun 1999. Waktu itu berarti zaman-zamannya Mick Doohan dan Max Biaggi, dan jangan lupa Valentino Rossi pada saat mudanya. Sirkuit ini merupakan bisa dibilang tempat favorit bagi Dani Pedrosa karena dia telah memenangkan 7 kali balapan sepanjang karirnya. Tidak perlu berlama-lama lagi, gue akan menjelaskan sirkuit Ricardo Tormo ini. Yang pertama dimulai dari finish line-nya atau start line-nya, bisa gue bilang. Dia tuh lurus dan berawanan dengan jarum jam. Kemudian memasuki tikungan pertama, tikungan 1, yaitu bernama Jorge Martinez Aspar, yaitu tikungan ke kiri. Tikungan ini bisa dibilang sangat tricky karena bila motor tidak mengerem dengan pas bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian lanjut lagi ke tikungan Mick Doohan. Mick Doohan ini bisa dibilang tikungan yang cukup tajam karena berbentuk U. Jadi motor butuh kecepatan yang rendah. Kemudian menuju tikungan 3. Tikungan ini bisa dibilang tikungan yang cepat karena tikungan ini merupakan tikungan serong ke kiri. Kemudian menuju tikungan 4 yaitu Nico Terol. Jika gue spellingnya salah tolong dimaafkan. Tikungan keempat ini tikungan tajam mengarah ke kanan. Bisa dibilang tikungan ini merupakan tikungan favorit bagi pembalap melewati pembalap lain. Kemudian menuju tikungan 5. Tikungan 5 ini juga sama, mirip-mirip tikungan 4. Jadi tikungan ini tikungan kanan, tikungan pelan sebenarnya. Namun terdapat kesulitan di tikungan ini. Yang pertama adalah seperti yang kalian ingat GP Eropa minggu kemarin, di sirkuit yang sama banyak pembalap yang hampir terjatuh, bahkan ada yang terjatuh akibat saat exit dari tikungan mereka terlalu memaksa gasnya. Jadi bisa dibilang tikungan ini cukup tricky. Kemudian setelah melewati tikungan kelima, pembalap akan melewati tikungan 6 yaitu Angel Nieto. Tikungan Angel Nieto ini bisa dibilang tikungannya memiliki kecepatan rendah juga. Kemudian setelah itu trek akan lurus kemudian menuju ke sektor 2. Setelah sektor 2 ada tikungan serong ke kiri yang sangat cepat yaitu tikungan Afiction. Tikungan 7 ini bisa dibilang tikungan yang cepat karena motor terkadang tidak perlu mengerem. Setelah tikungan ke-7, para pembalap siap-siap untuk mengerem untuk melewati tikungan ke-8. Tikungan ke-8 ini bisa dibilang tikungan yang memiliki kecepatan sangat rendah. Kemudian 9
dan 10 merupakan tikungan cepat. Kenapa? Karena dimana dia serang kiri kemudian menuju serang kanan. Dan kemudian ke tikungan 11. Tikungan 11 ini sangat tricky. Seperti yang kalian ingat, Alex Rins mendapatkan posisi kedua akibat kesalahannya, yaitu salah memilih gigi motor, sehingga dia melebar dan membiarkan Mir mendapatkan kemenangan. Setelah tikungan 11, pembalap akan memasuki sektor 3. Sektor 3 ini bisa dibilang gimana ya? Bisa dibilang sektor paling krusial di balapan. Kenapa? Karena ini adalah penentuan posisi terakhir. Jadi di sektor 3 ini pembalap akan memasuki tikungan ke-12, yaitu belokan ke kanan. Belokan ke kanan ini di tikungan 12 merupakan belokan yang memiliki kecepatan rendah, yaitu bernama Campi Herreros, bila tidak salah spellingnya. Kemudian pembalap akan belok ke kiri menuju tikungan ke-13. Tikungan ke-13 ini merupakan tikungan cepat, karena tikungan 13 ini seperti berbentuk busur. Setelah itu pembalap akan mengerem di tepat sekali sebelum tikungan ke-14, yaitu Adrian Campos. Nah, tikungan ini sangat sekali tricky. Kenapa? Karena tikungan ini merupakan tikungan tajam. Banyak pembalap yang mengalami jatuh saat GP Valencia kemarin. Setelah itu kembali ke trek lurus. Jadi sekilas tentang trek sirkuit Ricardo Tomo di Valencia. Sekarang gue akan menjelaskan preview tentang MotoGP Valencia 2020. Seperti yang kalian tahu, Mir memimpin Fabio dan Alex Rins dengan jumlah poin 37, dan itu merupakan bisa dibilang cukup tinggi bagi Joan Mir untuk mendapatkan gelar juara dunia di Valencia 2020 nanti. Akan tetapi bukan berarti Quartararo dan Alex Rins sudah kehilangan harapannya menjadi juara dunia, enggak. Bahkan finalis saja masih bisa. Jadi gue akan menjelaskan untuk balapan nanti, Mir bisa menjadi juara dunia tahun 2020 jika Mir itu dia berada di podium. Jadi yang dia incar itu sekarang harusnya podium. Nggak peduli rival mau di depan dia atau di belakang dia. Jika dia berhasil di podium, maka dia udah otomatis menjadi juara dunia. Kemudian dia finish di posisi 4, 5, dan 6 atau 6, dan Fabio dan Alex Rins nggak menang alias jatuh atau DNF lah. Jadi Mir itu harus menyelesaikan posisi 4, 5, 6, dan Fabio atau diantaranya ya Alex Rins itu tidak menyelesaikan balapan. Kemudian dia itu selesai ke-7, dan Quartararo, Rins atau Maverick Vinales itu nggak menang. Kemudian dia berada di posisi 8, 9, 10, dan Vinales nggak menang. Ditambah lagi Quartararo dan Rins itu nggak finish lebih baik dari 3. Jadi posisi ini kesannya Mir dari posisi 8, 9, atau 10 dia bisa menjadi juara asalkan Vinales itu DNF atau nggak dapat poin. Ditambah lagi Quartararo dan Rins berada di posisi nggak lebih baik dari 3. Misalnya nih, Mir di posisi 8, Quartararo di mana? 4, dan Rins di mana? 5. Itu otomatis Mir menjadi juara dunia. Kemudian Mir di posisi 11 dan Vinales, Morbidelli, Dovizioso nggak menang, dan Quartararo
Rins nggak finish lebih baik daripada 3. Jadi prinsipnya sama aja sih. Quartararo Rins nggak lebih bagus dari 3, posisi otomatis Mir juga menjadi juara dunia. Atau dia tuh di posisi 12, 13, atau 14 si Mir, dan Morbidelli, Dovizioso nggak menang. Vinales nggak finish lebih baik dari 3, dan Quartararo, Rins nggak finish di podium. Jadi untuk posisi seperti ini, Quartararo dan Rins itu harus finish di podium, dan Vinales itu harus finish lebih baik dari 3. Berarti dia harusnya itu posisi 3, harusnya dia harus standby di situ. Kemudian dia itu di posisi 15. Nah, posisi 15 itu berarti posisi poin terakhir ya. Dan Morbidelli, Dovizioso nggak menang. Vinales nggak finish lebih baik dari 3, dan Quartararo, Rins nggak finish lebih baik dari 5. Nah, skenario terburuknya itu adalah Mir nggak mendapatkan poin nanti di GP Valencia, seperti jatuh atau technical issue, dan Morbidelli, Dovizioso nggak finish lebih baik dari 3. Kalau Morbidelli dan Dovizioso nggak finish lebih baik dari 3, maka kelar udah bagi Morbidelli dan Dovizioso. Kemudian buat Vinales nggak finish di podium. Nah, ini berat banget sih buat Vinales. Walaupun Mir jatuh, dia tuh harus tetap kelar di podium. Kalau dia posisi keempat aja, dia nggak bakal jadi kandidat lagi jadi juara dunia. Kalau kalian ingat Jorge Lorenzo sama Valentino Rossi 2015, Valentino Rossi keempat dan Jorge Lorenzo ke-1, itu pun udah membantu Jorge Lorenzo menjadi juara dunia. Jadi setiap poin itu penting. Dan Quartararo dan Rins nggak finish lebih baik dari 5. Kalau seandainya mereka finish 6 dan 7, otomatis mereka sudah kalah dan Mir menjadi juara dunia. Jadi tahun ini sangat terbuka lebar ya buat setiap pembalap yang ingin menjadi juara dunia. Kenapa? Karena Marc Marquez juga dia cedera dan akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari MotoGP 2020 dan kembali lagi tahun depan. Dan itu membawa motivasi besar buat semua pembalap biar menjadi terdepan. Mungkin kalau kalian ingat beberapa tahun belakangan ini kan Marquez. Pembalap juga memiliki mental down gitu. Jadi pembalap mikirnya, pasti Marquez menang nih, ya udah biarin aja. Tapi pas Marquez sekarang berada di rumah dan peluang jadi juara dunia itu besar, makanya banyak pembalap yang posisinya itu pengen maju terus sehingga menjadi juara dunia nantinya. Jadi begitu. Dan kalau ditanya kemungkinan apakah Mir benar-benar akan menjadi juara dunia, belum tentu. Karena ini ketat banget persaingan. Karena setelah Valencia masih ada Portimao juga, tapi kalau seandainya emang benar Mir menjadi juara dunia di Valencia itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri lah, karena kapan terakhir Suzuki juara dunia? Gue juga kurang tahu itu, tapi menjadi suatu kebanggaan sendiri buat Mir dan Suzuki. Kemudian buat Yamaha, buat Fabio, kalian mungkin udah tahu ya, Yamaha kena sanksi karena memakai sasis atau mesin ilegal gitu. Jadi mereka kena penalti poin, tapi untungnya mereka tidak kena penalti poin pembalap. Jadi Fabio, Morbidelli, Vinales, Rossi itu aman poinnya. Justru kalau mereka poin rider mereka dipotong, itu malah makin memudahkan Rins dan Mir untuk menjauh poinnya, dan otomatis Mir bisa jadi juara dunia bahkan sebelum GP Valencia. Jadi entah nih ya, apakah Dorna mikir daripada motong poin rider nanti nggak seru, biarin aja,
tapi gue nggak yakin mikirnya begitu lah ya. Dorna sama Vim pasti profesional. Jadi siapa nih? Mir, Rins, Quartararo, Morbidelli, Dovi, Viñales. Jujur orang yang paling gue nggak sangka-sangka itu sebenarnya Rins. Yang pertama dia itu awal musim dia tuh cedera, sama kayak Crutchlow lah. Cuma beda Rins ini tiba-tiba pas menjelang akhir itu bagus banget performanya, sehingga dia bahkan bisa masuk menjadi penantang juara dunia. Itu luar biasa sih buat Rins, karena nggak ada yang nyangka dia cedera kok awal ya. Jadi gitulah. Oke, sepertinya sudah banyak yang gue ceritakan tentang GP Valencia. Mungkin kalau seandainya ditanya siapa yang bakal menang atau podium, gue akan berpikiran Suzuki mungkin masih bisa. Kalau untuk Suzuki mungkin bisa 2 pembalap podium, tapi untuk posisi podium ketiga ini agak berat nih. Apakah KTM ngomong-ngomong di sirkuit Ricardo Tomo kemarin itu kandidat kuat juga mereka. Ducati sama Yamaha aja kalah. Apakah KTM mungkin? Apakah Ducati? Bisa jadi Ducati yang terakhir yang di GP Eropa itu, yang Valencia kemarin aja, Zarco pemimpin Ducati paling atas, itu pun pakai mesin tahun lalu. Jadi kita lihat aja siapa yang dapat podium. Dan juga sedih juga sih Dovi tahun depan bakal bukan pensiun, cuti. Karena Dovi itu bisa dibilang salah satu pembalap yang luar biasa. Dia itu mirip-mirip Dani Pedrosa sih sebenarnya. Nggak pernah juara dunia di MotoGP tapi menang. Ya tapi gimana lagi, nggak apa-apa lah cuti, asalkan jangan pensiun dulu. Masih ada kok harapannya 2 tahun lagi. Jadi sekian dulu buat preview GP Valencia 2020 buat hari Minggu nanti. Semoga apapun hasilnya, siapapun pemenangnya, siapapun jadi juara dunia, dialah yang terbaik. Oke, terima kasih sudah menonton atau sudah mendengarkan Sambat Podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sisanya enjoy. Terima kasih teman-teman Sambat. Sampai ketemu lagi.